Patricia Reggiani lahir dari keluarga berada. Betapa tidak, keluarganya mampu membiayainya bergaul dengan para sosialita dan tentu saja membayar biaya pesta-pesta pribadinya. Keberuntungan Patricia menaiki tangga sosial yang jauh lebih tinggi ditemukannya saat ia berumur 21 tahun. Pesta debut temannya yang dihadirinya mempertemukannya dengan Maurizio Gucci. Yes, that Gucci, the Gucci. Dari seberang ruangan, Maurizio memandangi Patricia yang kata orang mirip seperti Elizabeth Taylor, aktris terkenal dan sohib Michael Jackson. Dari perkenalan menuju ke pernikahan, hubungan Patricia dan Maurizio berjalan seperti mobil yang melaju di jalan tol yang kosong. Rodolfo Gucci, ayah Maurizio, yang mencium bau yang tidak sedap dari Patricia. Bau gold digger, wanita mata duitan dan pemanjat sosial atau social climber. Rodolfo menentang habis-habisan pernikahan Maurizio dan puncaknya Maurizio meninggalkan rumah beberapa hari sebelum pesta pernikahan di tahun 1972. Dari pernikahannya dengan Maurizio, Patricia memiliki 2 orang anak, Allegra dan Alessandra Gucci. Kematian Rodolfo, ayah Maurizio di 1983, membuat Maurizio berubah. Ayahnya meninggalkan 50% saham perusahaan pada Maurizio yang membuat pewaris lainnya cemburu. Aldo, pamannya, dan kedua orang anaknya menuntut Maurizio dengan dugaan bahwa ia mengubah surat waris. Did you participate in the forged signing of a document which would have saved immense amount of taxes and inheritance? Absolutely. Setahun setelah kematian ayahnya, Maurizio mengemas pakaiannya ke dalam koper dan mengatakan pada Patricia kalau ia akan melakukan perjalanan bisnis singkat. Ia menyuruh temannya mengatakan pada Patricia kalau mereka selesai dan akan segera bercerai. Berbagai tuntutan atas kepemilikan perusahaan Gucci dan masalah kerugian yang dialami perusahaannya membuat Maurizio melepas sahamnya sebesar 50% pada Investcorp di tahun 1993. Berapa yang ia dapatkan dari menjual sahamnya? 170 juta US dollar. Penjualan ini yang kemudian mengakhiri kepemilikan keluarga Gucci pada perusahaan Gucci. 10 tahun setelah Maurizio meminta bercerai dari Patricia, akhirnya perceraian itu terjadi. Dari perceraiannya dengan Maurizio, Patricia mendapatkan 1 juta US dollar per tahun sebagai kompensasi. Dan sejak perceraiannya, Patricia dilarang menggunakan nama Gucci sebagai marganya. 27 Maret 1995, Maurizio berangkat bekerja dari apartemennya di Milan jam 8:30 pagi. Kantornya tidak jauh, hanya 45 meter dari apartemennya. Maurizio berjalan cepat melewati taman dan menuju gedung kantornya di 20 Via Palestro. Tetapi saat ia menaiki tangga, seorang pria parubaya berjalan mengikutinya dan menembak Maurizio Gucci 2 kali dengan pistol 7,65 mm. 2 peluru yang ditembakkannya menembus bahu dan punggung belakang Maurizio. Peluru itu menyebabkannya terjatuh di lantai. Dan sebuah peluru ditembakkan ke kepalanya saat Maurizio tergeletak di lantai, memastikannya mati. Kalau kalian mendengar Black Widow, apa yang dibayangkan? Si cantik Scarlett Johansson yang memainkan Black Widow, lincah, cantik, dan mematikan. Kurang lebih sama dengan Patricia Reggiani. Ia cantik seperti Elizabeth Taylor, lincah mencari orang yang dibutuhkannya, dan mematikan ketika ia membunuh mantan suaminya melalui tangan orang lain. Patricia mendekati Giuseppina Auriemma dan memintanya mencari pembunuh bayaran yang kemudian balik memerasnya dan meminta bayaran 365.000 US dollar. Siapa penyambung antara Giuseppina dan sang pembunuh? Tak lain dan tak bukan adalah porter hotel yang diinapnya, Ivano Savioni, menghubungi Orazio Scicala yang membantu mencari pembunuh bayaran. Patricia memberi uang muka pembunuhan Maurizio 90.000 US dollar. 2 tahun setelah pembunuhan Maurizio, muncul penelpon misterius di 8 Januari 1997. Telepon misterius ini yang kemudian membuat polisi menyelidiki Savioni. Porter hotel ini mencari pembunuh bayaran untuk mengancam Patricia agar dia membayar sisa uang pembunuhan Maurizio. Seorang polisi yang menyamar menjadi pembunuh bayaran sembunyi-sembunyi merekam pembicaraan mereka. Pagi hari 31 Januari, Patricia, Auriemma, Savioni, Scicala, dan Benedetto Seraulo
yang merupakan pembunuh Maurizio, ditahan dan didakwa atas pembunuhan. November 98, Seraulo dihukum seumur hidup, sementara Patricia dan Cicala 29 tahun penjara. November 2000, Patricia mencoba bunuh diri sehari setelah dipindahkan ke penjara di pusat kota Milan. Patricia keluar penjara tahun 2014 setelah hanya menjalani 16 tahun hukumannya. Apa motif Patricia sebenarnya membunuh Maurizio? Sei arrivato al limite estremo di farti disprezzare dalle tue stesse figlie, che non vogliono più vederti, per dimenticare il trauma. Sei un'escrescenza deforme, sei una pendice dolorosa che tutte noi vogliamo dimenticare. Mi hai detto che durante il periodo della falsificazione della firma di tuo padre sei passato dall'inferno. No, ti sbagli, Maurizio. L'inferno per te deve ancora venire. Maurizio avrebbe voluto sposarsi con questa persona, che tra l'altro era una mia amica, ai tempi. Ho detto non è possibile. Non voleva più vedere la famiglia, niente, eccetera. E a St. Moritz noi abbiamo 4 case. E quindi lui non le voleva dare neanche una alle mie figlie. Io l'ho saputo e ho detto ma che bastardo. Il mio discorso era io stavo proteggendo le mie figlie. Apa kalian bisa menebak apa langkah Patricia selanjutnya pada Paula? 3 jam setelah berita kematian Maurizio tersebar, ia menendang keluar Paula dari apartemen mewah yang ditempatinya bersama Maurizio. Beberapa hari kemudian, ia dan kedua putrinya pindah ke apartemen yang dulu ditempati keduanya sampai ia tertangkap. Patricia terus berurusan dengan hukum setelah dituntut oleh Onorato, pembuka pintu gedung kantor yang ikut tertembak saat pembunuhan Maurizio. Dan satu lagi yang agak aneh adalah tuntutan hukum untuk kompensasi yang diminta oleh selingkuhan Maurizio, Paula Franchi. Patricia juga menuntut pembayaran uang belanja tahunannya sebesar $1 juta dari keluarga Gucci yang saat ini warisannya diterima oleh kedua putri mereka, Alessandra 42 tahun dan Allegra 38 tahun. Patricia menang di pengadilan, tetapi kedua anak mereka menolak keputusan dan melakukan banding ke Mahkamah Agung. Yang terakhir tentang Patricia, saat ditanya oleh TV show Storie Italiane tentang House of Gucci, Father, Son and House of Gucci, film yang dimainkan oleh Adam Driver, Lady Gaga, dan Jared Leto tentang kisah hidup mereka, ia hanya mengatakan kalau film itu akan membangkitkan kenangan terhadap ayah putrinya. Sampai di sini cerita La Vedova Nera, Black Widow keluarga Gucci, Patricia Reggiani. Sampai bertemu di kasus kriminal selanjutnya hanya di channel ini.